harus pergi. Tiara berjalan dengan tergesa-gesa melewati setiap koridor kampus menuju ruangan Albert. Napasnya tersengal-sengal terasa sesak di dadanya. Kenapa jalannya cepet banget sih? Aku capek tahu ngejarnya. Tiara mengerucutkan bibirnya begitu sampai di depan ruangan Albert. Laki-laki itu rupanya sedang membuka pintu yang kini tertutup rapat. Siapa suruh lari-lari? Katanya dengan enteng. Aku kan ngejar kamu. Kenapa nomor kamu gak aktif-aktif? Tiara menetralisir jantungnya yang saat ini masih berpacu dengan cepat. Yakin nyariin aku? Kayaknya enjoy tuh ngopi bareng teman. Katanya sedikit menyindir. Pintu pun terbuka dan Albert masuk ke dalamnya diikuti Tiara dari belakang. Gak gitu kali. Kamu salah. Aku tadinya sendiri. Terus dia datang nyamperin aku. Sungguh. Katanya dengan mengangkat kedua jarinya seperti gunting. Jawabi kenapa nomor kamu gak aktif sedari kemarin? Tanya Tiara sekali lagi mulai kesal. Albert duduk di kursi putarnya. Tanpa diduga Tiara malah duduk di paha Albert dan mengalungkan tangannya di leher Albert. Memainkan dasi yang warnanya begitu mencolok. Kemarin ponselku jatuh dan rusak ini aku baru beli lagi. Dan belum aku aktifkan. Katanya menunjukkan ponselnya yang baru. Tiara melihat sekilas dan benar saja ponselnya masih dalam keadaan bersegel. Kenapa memangnya? Kamu kangen aku. Tapi seperti tidak tuh. Tadi aja asik ngopi santai bareng cowok tampan. Katanya sembari mengalungkan anak rambut di daun telinga Tiara. Aroma napas Albert yang terasa segar begitu hangat ditambah aroma parfum yang begitu menenangkannya membuat Tiara nyaman di dekat Albert. Ya jelaslah, kalau itu. Tapi tidak dengan tuduhan kamu, sama sekali gak begitu. Sungguh. Tiara mencoba menjelaskan dengan jujur. Dikira sudah ada penggantinya yang baru, yang lebih tampan dan mudah. Katanya dengan santai. Albert bersandar di kursinya membuat tubuh mungil Tiara tertarik ke depan dan ikut terbawa oleh Albert. CRP. Rupanya kamu harus diikat biar tidak dikira sendiri. Albert menarik pinggang Tiara dan hingga dadanya bertabrakan dengan dada Albert. Kedua tangannya bertumpu di dada kokohnya. Memang aku peliharaan harus diikat. Wajah Tiara dan Albert sangat dekat. Bahkan keduanya bisa saling melihat pahatan sempurna dari wajah masing-masing. Kedua mata mereka seolah berbicara. Tiara memandangi wajah Albert. Tatapannya masih sama sewaktu ia melihatnya di pesta itu. Wajah tampan dan postur tubuhnya yang tak pernah berubah. Selalu membuat Tiara terjatuh dalam pesonanya, hingga Tiara tidak bisa lagi melihat laki-laki di sekelilingnya yang terlihat tampak buram. Dengar, kamu bukan peliharaanku. Kamu itu milikku, tidak ada yang boleh menyentuhmu selain aku. Untuk apa aku jauh-jauh ke sini kalau bukan untuk memperjuangkanmu? Kalau itu wanita lain tak akan aku seberlebihan ini, sampai mencari kontak dan si pemilik universitas ini, tidak ada kamusnya seorang Albert Robin mengejar wanita. Namun berbeda dengan sekarang. Itu aku lakukan agar aku bisa dekat dengan kamu gadis nakal yang sudah berani-beraninya mencuri hati seorang Albert. Katanya seketika membuat Tiara tercengang dengan apa yang dikatakan Albert barusan. Ia baru mengetahui hal ini. Mengatakan jika ia hanya menggantikan rektor sebelumnya yang hanya sementara. Tapi kini ia tahu alasan yang sebenarnya. Dan itu sukses membuat Tiara terkejut. Sungguh. Tiara meminta jawaban sekali lagi. Barangkali ia salah dengar. Sungguh. Albert mengangguk. Aku seperti wanita paling cantik di negeri ini bisa mendapatkan seorang Albert. Tiara begitu percaya diri. Dan sukses membuat Albert menggelengkan kepalanya. Si cantik milik si rektor. Hehehe. Tiara malah menggoda Albert. Tapi sekarang ada kabar buruk yang harus kamu tahu. Sebetulnya aku ragu mengatakan ini. Namun cepat atau lambat kamu juga nanti harus tahu. Albert menegakkan kembali tubuhnya. Dan membuat suasana kini menjadi tegang. Tiara mengernyitkan dahinya seolah menuntut apa yang akan dikatakan oleh Albert selanjutnya. Kabar buruk apa? Tolong katakan dengan jelas. Katanya dengan tidak sabaran menuntut jawaban. Aku harus kembali ke kota tinggi. Aku tidak bisa membiarkan perusahaanku lebih lama, tanpa pengawasanku, dan Alin mengatakan jika banyak klien yang protes karena mereka tidak bisa berkomunikasi langsung dengan pemilik. Ucapnya dengan terpaksa akhirnya mengatakan apa yang selama ini Tiara takutkan. Tiara terdiam dan mengubah posisinya yang semula di pangkuan Albert kini menjadi berdiri.
Ia tak ingin mendengar kata-kata itu keluar dari mulut Albert. Ia takut jika kekasihnya pergi meninggalkannya dan tak kembali lagi. Sungguh ia tak bisa membayangkan itu terjadi. Kamu bercandakan. Tiara ragu dan tidak percaya apa yang barusan ia dengar dari mulut kekasihnya. Sayang, maaf ini mengejutkan kamu. Ini juga berat buat aku. Tapi di sana adalah rumah tempat tinggalku, dan juga sumber pekerjaan aku. Jika papamu setuju dengan hubungan kita, aku pasti akan mengajak kamu ke sana. Tapi kamu dengar sendiri kan, papa kamu mengatakan apa? Aku mohon kamu mengerti. Albert mendekati Tiara sebisa mungkin untuk berbicara dengan baik-baik. Tidak. Tidak mungkin. Kamu bohongkan. Kamu pasti bercandakan. Iya kan hahaha, kamu gak lucu bercandanya. Tiara menggelengkan kepalanya, suaranya perlahan menghilang dan semakin tenggelam. Tak lama terdengar suara isakan. Air matanya luruh, lututnya terasa lemah seperti tidak ada tenaga. Waktu tiba-tiba terasa berhenti untuk berputar, urat-urat nadinya terasa berhenti untuk berdenyut. Tiara menepiskan tangannya ketika Albert akan menyentuhnya. Sayang, aku mohon dengar dulu. Katanya langsung menarik Tiara dan memeluknya dengan erat. Aku tahu ini berat untuk kita, namun papa kamu memberi waktu pada kita, agar semua impian kita terwujud. Kamu bisa meraih mimpi kamu sendiri, kamu bebas mengekspresikan diri kamu sendiri, dengan masa depan yang lebih cerah. Papa kamu ingin kamu menjadi anak yang sukses, kamu dengar sendiri kan? Stop. Berhenti Albert, cukup. Aku gak mau mendengar itu lagi dari mulut kamu. Aku gak bisa jauh dari kamu. Bagaimana bisa aku melanjutkan hidupku jika berjauhan dengan kamu? Aku gak bisa Albert. Aku gak mau. Tiara kembali menangis di dada bidang Albert. Laki-laki itu sama rapuhnya dengan sang kekasih, namun ia tak mungkin menunggu untuk sesuatu yang belum pasti. Selama ini dia sudah berusaha berjuang untuk mengejar Tiara, memperjuangkan cintanya. Sampai ia rela jauh-jauh dari kota tinggi tempat kelahirannya ke Indonesia hanya untuk mengejar gadis itu. Namun restu kedua orang tua rupanya lebih penting. Albert mengadahkan wajahnya ke atas berusaha menahan air matanya agar tidak jatuh ke bawah. Aku gak mau Albert. Aku mau ikut dengan kamu. Tiara semakin terisak. And I pray, I believe in the better days.